Yang mampu menyaingi Cina hari ini hanya Iran. Karena Cina sama Iran sama-sama memakai imamah, ada kepemimpinan dari atas sampai ke bawah secara sangat solid. Kalau Iran pakai Syiah, imamah Syiah, kalau Cina pakai komunisme, jadi tukang dukur sampai nisor taat kabeh. Di sini tidak ada ketaatan di Indonesia ini. Kalau kita disuruh nolongin, kita tolongin. Kalau tidak kita disuruh nolongin, jadi tidak kita tolongin. Kecuali Allah yang menyuruh, maka apapun saja kita lakukan. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak usah cemas terhadap macam-macam itu. Yang penting Anda terus melakukan yang benar ini. Sunat ini sunatullah ini. Artinya ya begini tradisinya Allah itu ya begini ini. Tradisi ciptaan Allah seperti ini. Jadi ketika referendum tahun 1978 setelah Iran dijatuhkan, itu ada referendum di Iran, apakah rakyat akan memilih negara Iran menjadi negara Republik Islam apa tidak, apa Republik sekuler biasa umum. Nah, apakah Imam Khomeini mewajibkan umatnya untuk menjadikan Iran sebagai negara Islam? Gitu. Imam Khomeini ditanya jawab gini, loh kalau memang rakyat Iran tidak menghendaki Republik Islam, ya saya berdakwah lagi, gitu-gitu dok. Jadi ya, dan itu sudah kita lakukan gitu loh. Kita tidak akan memaksakan apa-apa di Indonesia, tidak akan kita paksakan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah, ada Sunan Kalijogo, ada semua kok, tenang aja. Dan sudah ada gerakan-gerakan yang muncul dari bawah tanah, dari langit, dari kegelapan, sudah ada macam-macam. Tidak usah cemas apa-apa. Mas ada yang berikutnya. Yang dari Solo tadi tentang ketidakpercayaannya pada organisasi yang ada sekarang, sementara Ma'iyah justru ada persaudaraan yang sejati. Itu pertanyaannya ke Pak Muzamil tadi itu, apakah ijma para ulama itu masih relevan karena penuh dengan kepentingan? Saya kira ada dua subbab. Yang satu, organisasi, dalam hal ini kita wacanakan dengan organisme. Kemudian hukum-hukum yang tadi itu sampai ke Quran, hadis, sampai ijma tadi gitu ya. Jadi biar Sabrang dulu, kemudian Pak Muzamil. Mau organisasi pertanyaannya? Tidak percaya dengan organisasi yang ada sekarang. Ya sama lu mas. Aku anak Ecak Nur yang jawab ya cepet. Kalau sama lu, karena nek percaya sederhana. Tapi setahu saya semua organisasi dibuat karena memang karena kepentingan. Karena kalau nggak ada kepentingan ngapain diorganisir? Itu bedanya dengan organisme. Kalau organisme mereka bersambungan dan menemukan keseimbangan di antara mereka. Kalau mau melihat contoh paling menurut saya contoh paling real di kehidupan manusia, bagaimana organisme tertata menjadi terorganisir dengan cara organisme itu, cerita tentang tumbuhnya Piagam Madinah, di mana dia tidak bikin MPR nggak peraturan ngarang ini peraturan gini, bukan berdasarkan proyeksi ke depan atau kepentingan ke depan, tapi dari kasus-kasus yang terpecahkan dan kemudian dicatat. Jadi tumbuhnya natural, antara manusianya, antara sel-selnya menemukan keseimbangan. Karena keseimbangan yang terjadi dengan natural, dia pasti akan tumbuh, akan bertahan paling lama. Nah, organisasi ojo mau bantah kenapa dia punya kepentingan, karena organisasi itu dibuat memang karena sebuah kepentingan. Ngono ae. Bahkan semua jenis organisasi, aku ora perlu ngomong lah. Ya, ayatnya Pak Muzamil, koyane ono lah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti membanggakan kelompoknya. Iya. Tapi ada yang harus ada kutub lain, Bang. Mayoritas yang tidak terorganisir akan kalah oleh minoritas yang wakam min fi'atin ayo mak. Jadi kalau kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah,
banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian ada kata Umar bin Khattab, al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil binidham. Jadi kebenaran yang tidak tertata, sebetulnya tertata ini bukan organisasi, cuma diples oleh orang, dimanipulir, harus ada organisasinya. Kebenaran yang tidak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata. Oke, gitu. Benar. Itu sangat make sense karena gini, kalau melihat contoh perang, sangat banyak contoh perang di mana paling canggih Roma lah. Adaptasi mereka dari phalanx, manifold, dari ada beberapa perkembangan strategi perangnya, bagaimana menangnya memang karena terorganisirnya. Masalahnya begini, yang besar itu bukan karena mereka tidak punya sambungan yang jelas, tidak punya tali bersambungnya di antara yang mayoritas, sehingga seolah-olah tidak tertata. Kalau zaman Nabi kan tidak diorganisir, tapi disambung talinya dengan ajaran Nabi. Ketika ada sambungan talinya jelas, seperti jala itu tadi, yang sini goyah, yang sana akan ikut goyah dan akan bertahan saling memperkuat satu sama yang lain. Itu tidak harus diorganisir secara kepentingan. Itu tapi memang harus ada sambungan tali, entah tali ekonomi kayak. Misalnya gini, satu komunitas mereka punya currency sendiri misalnya. Currency apa bahasa Indonesianya? Punya mata uang sendiri misalnya. Contohnya ada di, kalau Kanada ada yang namanya seed stock. Kalau di Amerika ada satu kelompok yang namanya Baltimore Dollar, itu mereka bikin sendiri, di mana satu komunitas mempunyai currency-nya sendiri. Mereka tidak terorganisir loh. Mereka hanya punya sambungan bahwa kalau kita beli pakai duit yang kita setujui bersama sendiri. Sambungannya hanya sambungan ekonomi. Mereka tidak mengorganisir pergerakan, mereka tidak mengorganisir apapun. Tapi kekuatan mereka itu juga, bahkan Baltimore Dollar itu dolarnya lebih kuat daripada dolar Amerika. Karena mereka punya sambungan yang jelas. Sambungannya semakin banyak akan semakin kuat organisme tersebut. Sambungan militer, sambungan ekonomi, sambungan ideologi, sambungan persaudaraan. Sambungannya semakin akeh akan semakin kuat di situ dan akan semakin terjaga keseimbangannya. Karena nek satu goyah, sekitarnya akan langsung ikut bergerak dan akan menemukan keseimbangannya yang baru, natural tanpa harus diorganisir. Seperti sel yang ketika tersobek, nggak perlu otaknya memerintahkan kulit yang sobek untuk ayo didandani, nggak gitu. Itu sudah berjalan otomatis karena memang sudah ada keseimbangan di situ. Mungkin itu. Ini supaya tidak melahirkan orang yang salah sangka sehingga anti organisasi. Ya, jangan sampai terus anti organisasi. Gini, beberapa hal. Sebenarnya organisme adalah organisasi yang sempurna. Jadi jangan dipikir organisme itu tercipta tanpa proses organisasi. Jadi organisasi itu kalau epistemologi ya penyatu badanan. Jadi segala sesuatu macam-macam itu disatu badankan. Gitu ya. Jadi organisme itu sendiri adalah puncak pencapaian organisme. Bagaimana kok dia bisa harmonis organisme itu? Karena ada syaratnya, yaitu sunatullah. Sunatullahnya itu sunatullah itu nek panjang jodoh, nek ora aja dipaksa-paksa. Kalau koalisi itu ya koalisi, nek panjang partai ya ideologi koalisinya, bukan yang-nyangan. Gitu loh. Jadi kembali kepada kenapa organisasi dibikin, untuk apa motivasinya, kapan dan di mana dia dibikin, kembali ke situ. Jadi jangan anti organisasi dan juga jangan mendewakan organisme. Gitu ya. Jelas ya Mas ya? Ojo njur angger HMI gue rasa seneng, PMI rasa seneng, NU rasa seneng, nanti dulu. Jadi bukan organisasi yang salah, niatnya yang salah, pijakannya yang salah, tujuannya yang salah, kan begitu. Bahkan umat Islam itu digambarkan persatuannya adalah kalbunyan yasuddu batu ada kohesi, seperti batu yang kokoh karena dia kohesif, interkohesivenessnya tinggi gitu. Nah, mari pedoman kita kalau saya adalah kita mencoba
umat Ma'iyah ini mengorganisir diri, kan begitu kan, secara murni dan menjalani sunatullah, tidak melanggar, sehingga dia akan menjadi organisme yang kuat. Sekarang contoh kecil aja ya, contoh kecil aja. Anda kalau Ma'iyah kan untuk supaya urut pernah berjejal-jejal nggak? Pernah royoan nggak? Salaman. Kan selalu langsung itu ada barisan set, barikade, terus urut. Dan begitu tertibnya, mau di Mandar, mau di Kalimantan, begitu tertibnya. Padahal tidak diorganisir. Tidak ada satpam, tidak ada satgas, tidak ada polisi. Bahkan nyuwun sewu ya, kalau, tapi jangan marah. Bukan karena polisi tidak benar, bukan karena Banser atau Kokam tidak bisa, enggak. Tapi memang mereka tidak terbiasa seperti Ma'iyah. Mereka tidak terorganisir untuk melakukan apa, itu mereka tidak jelas. Kalau di Ma'iyah, begitu tertibnya orang bersalaman, meskipun pernah 1,5 jam loh mas, salaman tok itu, dan kudu mesem terus aku. Wis itu mesem, dan saya tidak pernah loh menolak, saya tidak pernah menolak, tidak pernah, dan saya tidak pernah berani tidak bermuka manis kepada Anda. Saya selalu bermuka manis, tidak berani masam saya kepada Anda. Karena begitu saya mulai kesel, aku ingat abasa wa tawalla, kan itu, ingat ayat itu. Nah, jadi Ma'iyah ini butuh organisasi enggak? Loh, butuh pada momen di mana pengorganisasian dibutuhkan. Ini mau cepat sapati ya ada organisasinya, yaitu pengaturan siapa yang tanggung jawab dan membuat tenda, siapa yang sound, siapa yang tiker dan seterusnya. Semua ada penataannya, jadi ada organisasinya. Tapi kalau sekarang ngomong bahasa Inggris kan from English ya, organization gitu, organisasi itu kan itu kata subhat memang. Sebenarnya itu kan adjektif sebenarnya. Organisasi itu kan bukan kata benda sebenarnya, tapi dijadikan kata benda kan? Masdar, kalau bahasa itu masdar, F-masudi ya. Tapi dijadikan kata benda. Masdar itu sesuatu yang berproses ya, tapi dijadikan kata benda. Sebenarnya kan organ, gitu aja cukup. Tapi organisasi berarti adalah menjadikan seluruh yang ada itu menjadi satu organ, kan begitu. Jadi kata-kata itu memang membahayakan, kata organisasi itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi jangan benci organisasi. Organisasi kita perlukan dengan syarat jangan melanggar sunatullah. Nah, sunatullah dipelajari. Sunatullah itu ya kaya kue masak iki sunatullah toh. Api itu harus seberapa kan sunatullah itu. Ya toh, berambang campur apa, ketumbar apa sing cilik meneh. Merica sampai itu kan ada sunatullahnya. Kan ini enak, kalau ini enggak enak, kalau ini dicampur enggak cocok. Orang Jawa bahkan menemukan sunnah-sunnah yang tersembunyi. Bayangin, rujak itu kan satu jurusan, es krim kan jurusan yang lain sama sekali. Di sini bisa disatukan rujak, es krim itu ijtihad yang luar biasa. Kok iso-isone gitu loh. Kan orang makan rujak itu kan sebuah alam yang tersendiri, es krim itu something far away there. Ya namanya sak potong nih sore gue. Tapi di sini disatukan, dan cocok ya, cocok gitu loh. Jadi ada rahasia-rahasia perjodohan yang digali oleh orang Indonesia, dan kita ahlinya sebenarnya soal barang orang cocok itu dicocok-cocok. Maka bahasa Inggris nggak ada dicocok-cocok itu, nggak ada. Bahasa Arab nggak ada, nggak ada. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa dan bahasa daerah yang dicari Inggrisnya, Jermannya, Arabnya ndak ada. Masani sopo bahasa Arabnya orang. Mempuasai siapa? Kaifa? Asyamuli kan begitu kan? Tapi bukan kata kerja. Kalau bahasa Jawa kan langsung kata kerja. Logika nahwunya sebenarnya yusoyimu, tapi ndak ada di Arab yusoyimu. Tapi kalau saya ngomong di Mekah di suatu forum, saya bilang yusoyimu karena ekspresi saya mereka paham. Aku ini nggak makalah neng Amerika, aku ngomong bahasa Inggris itu racet toh, neng paham.
Karena bahasa itu tidak hanya kata, tidak hanya bunyi mulut. Sebenarnya kamu memandang dia itu sudah sampai maknanya. Ngono ceritane. Oh, kowe iki parah. Itu teman sekalian ya, gitu ya, ya. Berikutnya. Yang ijma tadi belum. Baik, Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas tadi maaf disebut sebagai hukum, bukan hukum, sumber hukum, gitu ya. Ya saya kira untuk sekarang sudah semakin tidak mungkin ijma itu terjadi karena terkotak-kotaknya kita ke dalam organisasi yang organisasi itu bukan menjadi alat tetapi sudah menjadi tujuan. Nah itu ya. Sebenarnya persoalan organisasi salah satunya itu, Mas Abrang ya. Organisasi yang mestinya alat sekarang sudah menjadi tujuan. Sehingga orang duduk di kepengurusan organisasi itu menjadi sebuah tujuan yang diperjuangkan mati-matian, bahkan kalau perlu ya, nyawanya sekalian dikorbankan dan mengorbankan orang lain. Nah ini yang jadi persoalan, sehingga akhirnya organisasi menjadi sekat-sekat antar kita. Nah ini ma'iyah ini ya memang perlunya ya ini, ketika organisasi-organisasi itu menjadi sekat satu sama lain, kita bangun ma'iyah kebersamaan, dan mungkin satu waktu ma'iyah juga bukan ain tapi hamzah, ma'iyah, air. Jadi kita harus bisa mencairkan kebekuan-kebekuan itu. Nah, gitu ya. Gitu. Saya kira itu ya. Bagus Ya. Ma'iyah pakai hamzah, pakai a bukan pakai ain gitu. Iya. Bagus itu inovasi malam hari ini. Mestinya dapat hadiah 5 juta itu. Ada satu hal saya tambahin sedikit ya Mas ya. Sekarang ini kan ada satu partai baru yang rantingnya itu sampai ribuan. Itu ya jilbaban, ya ketuanya pidatone masjid, ya semikian rupa ya. Saya cuma tidak paham, gitu, tidak paham. Jadi menurut saya mayoritas umat Islam itu tidak punya kemungkinan lain kecuali hidup dalam kesalahannya gitu. Jadi salah tujuannya, saya salah melihat tujuan, salah melihat arah dan seterusnya. Nah, terus kita gimana? Loh, ada masalah apa dengan kita? Tidak ada masalah kita. Kalau kita disuruh nolongin, kita tolongin. Kalau tidak kita disuruh nolongin, jadi tidak kita ketolongin. Kecuali Allah yang menyuruh, maka apapun saja kita lakukan. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak usah cemas terhadap macam-macam itu. Yang penting Anda terus melakukan yang benar ini. Sunat ini, sunatullah ini. Artinya, ya begini tradisinya Allah itu ya begini ini. Tradisi ciptaan Allah seperti ini. Saya mohon maaf ya, saya tadi diceritain oleh Ustadz Haidar mengenai Imam Khomeini, tapi jangan disebut saya orang Syiah. Saya si C ya. Orang Syiah. Jadi ketika referendum tahun 1978 setelah Iran dijatuhkan, itu ada referendum di Iran, apakah rakyat akan memilih negara Iran menjadi negara Republik Islam apa tidak, apa Republik sekuler biasa umum. Nah, apakah Imam Khomeini mewajibkan umatnya untuk menjadikan Iran sebagai negara Islam? Gitu. Imam Khomeini ditanya jawab gini, loh kalau memang rakyat Iran tidak menghendaki Republik Islam, ya saya berdakwah lagi, gitu-gitu dok. Jadi ya, dan itu sudah kita lakukan gitu loh. Kita tidak akan memaksakan apa-apa di Indonesia, tidak akan kita paksakan apa-apa. Ada Allah kok, ada Sunan Kalijogo, ada semua kok, tenang aja. Dan sudah ada gerakan-gerakan yang muncul dari bawah tanah, dari langit, dari kegelapan, sudah ada macam-macam. Tidak usah cemas apa-apa. Anda benci organisasi, rasa melu, dan Anda kerjakan habis-habisan apa yang baik menurut Anda, gitu aja. Itu teman sekalian. Menurut saya nggak usah memasukkan ke dalam hati Anda segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Monggo Mas Haryanto. Berikutnya. Ini Mas Abdul dari Gunung Kidul tadi yang
dari pengalaman di kampungnya ada orang yang diundang kenduri malah bilang kalau kucingnya sudah mati, jadi nggak penting untuk ikut kenduri. Pertanyaannya itu, perlu tidak orang seperti itu untuk diberi penjelasan gitu? Kalau kebetulan ketemu dan kemudian ada peluang di mana Anda rasanya kok harus diomongin, ya diomongin. Tapi kalau diniati medayong gue ngomongin gue, ya malah mendal gitu loh menurut saya. Dan Anda harus melihat makronya juga, bahwa memang umat Islam ini sama sekali kurang berpendidikan dalam soal Islam. Jadi tidak ada tradisi ijtihad, tidak mengerti harus taat kepada siapa. Kalau ada orang melakukan apa-apa, nanya apa, Pak Yai siapa yang bilang, kitabnya apa, dia tidak tanya Qurannya apa. Terus semuanya berdasarkan dalil, mancing dalil, kan gitu. Itu saking tidak berpendidikannya. Dan memang tidak ada mekanisme untuk berpikir, ya. Padahal Islam itu sangat akliyah. Satu hal teman-teman sekalian, makanya kita sekarang ini kita sebarkan etos tadabbur itu untuk itu. Saya kira Anda pelan-pelan pasti sudah mengerti kan bedanya tafsir sama tadabbur. Tidak anti tafsir, tafsir kita butuhkan pada saat sesuatu harus ditafsirkan. Tapi yang pokok dalam Islam adalah tadabbur, yaitu Anda mencari manfaat dari pergaulan Anda dengan nilai-nilai Islam, terutama dengan Al-Quran. Hasilnya apa? Parameternya apa? Yang penting Anda menjadi lebih baik sebagai manusia. Sudah itu dok. Faham, tidak faham bukan parameter. Bener tidak bener pemahaman bukan parameter. Parameternya adalah setelah kamu baca, setelah kamu mencintai Al-Quran, kamu menjadi lebih dekat dengan Allah apa tidak, kamu menjadi lebih beriman apa tidak, kamu menjadi lebih baik sebagai manusia apa tidak. Parameternya itu apa yang keluar dari duburmu, maka disebut tadabbur. Karena kata tadabbur berasal dari dubur. Idbar itu adalah bemper mburi, idbar. Nah, jadi kosakatanya berasal dari situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, makanya kenapa tadabbur ini kita sebarkan? Karena umat Islam selama ini tergantung ahli tafsir. Anda semua dibikin merasa tidak paham Islam. Wah, saya awam, maka saya terus harus ikut pengajian ini itu. Anda tidak pernah dibiarkan atau dimerdekakan untuk otentik bergaul sama Allah dan Al-Quran, kan begitu. Anda harus selalu pakai maklar, ulama, ustadz, gus, kiai, dan seterusnya. Itu menjadi maklar di antara Anda dan Al-Quran, atau di antara Anda dengan Tuhan. Di Ma'iyah tidak ada maklar. Bahkan yang saya omongkan itu tidak harus Anda anut, karena Anda berdaulat atas diri Anda sendiri, dan Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri terhadap Allah. Jadi setiap keputusan, langkah Anda, pikiran Anda, sikap Anda, itu harus berasal dari diri Anda sendiri. Karena nanti tanggung jawabnya juga Anda sendiri. Saya tidak akan melakukan apapun karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kelakuan Anda, kecuali saya Muhammad SAW. Kalau saya Muhammad, saya punya hak, dan saya punya kemampuan, dan saya punya syafaat. Tapi kan saya bukan Muhammad. Kalau Muhammad memang harus ditaati karena dia bisa nolong kita, bisa menolong kita. Saya tidak bisa nolong Anda. Bahwa ternyata di sana nanti bisa, alhamdulillah. Melok-melok pun sampai sepuluh sana iku gitu, misalnya gitu ya. Bisa-bisa aja, wong Allah kok. Allah itu kan merubah apa aja boleh. Membatalkan penciptaan kita ya boleh, membubarkan alam semesta ya boleh, terus bikin baru. Wegah, wegah. Gawe anyar wae ngono kaya entuk to ya. Wong Allah kok. Gitu loh. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan Anda menjadi lebih tenang, dan tolong Anda jangan pakai maklar ke Quran itu. Kalau pakai maklar itu untuk wacana, untuk mendengarkan saja. Tapi Anda sendiri yang kemudian mempertimbangkan. Karena selama ini memang umat Islam dibikin tidak pernah merasa paham Islam. Untuk itu harus tanya kepada kiai, ustadz, ulama. Kan begitu? Nah, di Ma'iyah tidak. Kue katokan kaya ngene iki cedak karo Gusti Allah, langsung karo hatimu, kan ngono kuwi. Ora ono masalah. Karena Anda sudah tahu rumusnya, Anda sudah tahu benar salahnya, baik buruknya. Gitu kira-kira. Nah, kucing tadi ya, itu saking nggak ngertinya, Mas. Saking nggak jalan otaknya itu loh. Gimana lagi? Ya jangan kaget.
Dan nggak usah dikasih tahu nek pros aku bapak wae. Kalau perlu datang ke sana, Pak saya ini kucing, ada panganan ndak gitu loh, malah enak. Nek pas gue ngelih banget ya nomor dayo Pak, saya ini kucing loh Pak aslinya Pak. Ada makanan ndak Pak gitu. Malah wongnya bingung guys. Oh, lu saya ini kucing aslinya, ketoknya menungso aku membo aku gitu. Gitu. Tinggal tulinan wae ngono kuwi lah, rasa ruwet-ruwet kuwi ora apa-apa lah. Nek bar kuwi rasa kok undang meneh kan gitu. Rasa kok undang meneh. Wong kenduren ora entuk kuwi kan aku ya wis takon nang jin-jin ning nggonmu kenduren entuk ora? Takon aku. Kenduren ora entuk iki lho. Berarti nraktir ra entuk. Nraktir kan kenduren, apa kenduren ana jumlah minimal? Enggak, jumlah minimal orang yang ikut sehingga disebut kenduren. Nek wong loro kenduren ora? Ya kenduren. Lah nek kan traktir yangmu haram. Kenduren. Piye to karepe nyuguhi ngene kenduren ora? Aku disuguhi ngene lak kenduren. Jadi orang tidak pernah berpikir mendasar, tidak pernah mengerti pijakan hidup, tidak pernah memiliki akar-akar nilai. Jadi akhirnya menafsirkan sesuatu itu sampai begitu tidak berakalnya, begitu bodohnya. Kalau saya sebut bodoh jangan marah, karena bodoh itu selamat. Di akhirat mungkin selamat. Mungkin mau bodoh niku malah mlebu swarga. Ya toh? Malah ngono kuwi malah. Gitu loh. Dadi wis ora apa-apa wis iki. Ning nek misale kue wewe ya namanya wewe kok terus ditumplek gitu ya, kan ada yang ditumplek. Nek aku kok cukup meneh tumplek nera ini. Karena kata Cak Fuad, orang Yahudi itu dulu kalau diperlakukan sesuatu dia membalas sepadan dengan sesuatu itu. Jadi kalau dipukul dia memukul, itu hukum. Kalau orang Nasrani berikutnya, kalau dipukul pipi kanan dikasih pipi kiri. Jadi itu sebuah kemuliaan. Nek Yahudi keras, nek Nasrani lembut. Islam di tengah-tengahnya, maka disebut umatan wasaton, khairul umuri aswatiha. Islam mengajarkan, kalau kamu dijahati orang, kamu punya hak membalas kejahatan itu, tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapat kemuliaan di hadapanku. Loh, enak toh? Aning nek ditumplek ya serasa mulya. Ya lho, nek ditumplek ngono mboten mulya-mulyawan, tak tumplek genti. Ya ta Mas ya. Wis ra mulya ra paten aku ya. Dan itu boleh sepadan kok. Wis tak Yahudi wae nek ngene carane. Oke Mas Arianto. Ini yang terakhir dari Mas Abdul tadi, yang ketika duduk berpikir melihat ada cahaya dan merasakan angin berembus dan suara yang melengking seperti itu ya. Maknanya apa gitu? Lu wis ono angin berembus mengusap pipimu kok dolek maknanya ya mengusap pipimu sebenarnya. Maknanya apa? Ya itu kalau soal memaknai Mas, itu sak karep-karepmu anggar ape. Kok karang-karang ya ora masalah. Jadi Anda ini sering terikat pada kebenaran objektif. Misalnya tadi ada yang tanya surat An-Nur itu gimana? Loh, andaikan pun saya menjawab sepanjang apapun, aku bisa menjalankan surat An-Nur 3 jam, 30 ayat 35 itu. Tapi jangan percaya sama penjelasan saya. Itu kan jariku. Kowe entuk jaremu dhewe ya entuk. Asal ape. Nah, karena kamu berpikir bahwa kalau jawaban saya itu kebenaran, nah itu salah itu. Enggak, sama-sama belum tentu benar. Yang membuat kita sampai ke Allah adalah kita beritikat baik di dalam yang belum tentu benar itu. Enggak apa-apa, enggak benar banget ya rapopo. Presisine ora kudu nanometer ora iso
ngadep ngulon harus 24,5 derajat, tenan nang dinding gawa garisan, gawa kompas, kudu persis. Mongko ora persis gue lah ming searah nek apa lintang apa bujur kuwi, Bro. Misalnya barat mana sini sih? Sana barat, berarti Mekah di sana ya. Ini saya sudah ngomongin beribu-ribu kali. Mekah ora ning kono, Dul, ning kono. Buminya bulat toh. Nek sembahyang kudu miring nang ngarep kowe. Nek ngene berarti kowe tekan planet Mars kowe. Nek arep nang Mekah ngene kowe. Nek pas sujud ngene kowe. Ojo bodoh-bodoh banget toh, ada aja. Allah itu yang enggak gitu-gitu amat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Waduh. Muzammiliyah ya. Kebaikan bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Allah merelatifkan secara kualitatif, melainkan Pak Muzammil. Kebaikan adalah engkau beriman kepadaku, beramal soleh dan seterusnya gitu. Padahal kita disuruh administratif menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Tapi nanti secara kualitatif kalau mengatakan jane gue ngadep nang diwe ora apa-apa, angger gue iki tenanan tresno karo aku ngono. Ning aja njur kualitatif kok saleke kuantitatif. Engko kowe sembayang do ngadep rono ngamen ngadep rono kowe malah golek nggon dhewe ngadep rono. Terus lho kowe yo ngadep rono dhewe laisal birru. Ya cepet banget lah ya. Jadi ada ranah kuantitatif, ada ranah kualitatif. Kabeh iki ono konteksnya, ada nuansanya lah. Kalau Anda mengerti musik, Anda menikmati musik, Anda akan mengerti itu. Gitu loh. Wong kadang pales saja lebih bagus daripada ndak pales kok. Ono sing pancen kudu rada dipaleske sithik, kurang sithik suarane malah apik kuwi. Kalau di rekaman itu kan harus ada noise-nya dikit-dikit, nek ora noise iki tidak sunnah, tidak alamiah. Kudu ana sing rada kotor sithik-sithik. Menungso kok ora mambu ya ora apik. Kudu mambu, mulane kita butuh minyak wangi. Karena minyak wangi itu pengakuan bahwa kita itu bau busuk. Betul enggak? Jadi kalau Anda pakai minyak wangi, jangan terus menyuruh orang berpikir, wah wangi sampean lho, sing wangi iki minyak wangi. Aku iki mampu mulane nganggo minyak wangi. Kowe piye tau logikamu iki? Jelas ya Mas ya? Oke, bismillah, mudah-mudahan ini semua adalah alat dan teknologi ilmu supaya Anda nanti menghadapi apa dalam pekerjaan Anda, di rumah, di kampus, di warung, di pasar, dimanapun Anda memiliki kejelian surgawi. Anda memiliki spektrum seperti matanya burung yang bisa melihat dari ketinggian 300 meter, melihat ikan sangat kecil dan langsung menyongsong ikan itu dalam garis lurus. Amin ya rabbal alamin. Kalau bunyi, teman-teman sekalian, bunyi kemudian dia ada loncatannya, dia ada naik turunnya, dia ada hentakannya, kemudian dia ada sapuannya dan seterusnya. Itu dia tidak melewati makna, dia tidak melewati dia tidak melewati arti. Karena cinta yang sejati tidak pakai arti.